Selanjutnya kita masuk dalam materi ya. Kita masuk, tapi kita bahas dulu dasar-dasarnya atau pendahuluannya dulu ya. Oke, yang pertama kita akan apa namanya? Saya akan menginformasikan ya positioning atau apa ya? Ya, posisinya si topik yang sedang kita pelajari itu di mana gitu. Maksudnya eh, pemodelan konstruksi jalan menggunakan civil 3D dengan metode BIM ini eh, berada di alur BIM itu kalau alur kerja BIM dia berada di mana gitu. Oke, jadi di alur kerja softwarenya BIM atau alur kerjanya BIM itu, jadi BIM itu kan bukan software aja ya, tapi dia suatu ini siklus atau suatu metode gitu kan. eh Kalau kita lihat di sini siklusnya kan gini ya, apa namanya? Apa mulainya dari sebelah kiri atas ini, mulai apa namanya? Alurnya mulai dari situ gitu. Nah, mulai dari sini. Ini satu gitu. Atau sinilah ya. Ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga, ini nomor empat gitu, ini nomor lima, ini nomor enam, dan ini nomor tujuh. Oke, ini apa ini? Ini nomor tujuh ya. Aduh, oke. Jadi urutannya nomor seperti itu. Eh, oke, mulai dari tahapan nomor satu ini, eh, itu adalah tahapan mapping survei atau survei pemetaan. Itu menggunakan apa namanya eh, beberapa software seperti Pix4D, Global Mapper, apa namanya Agisoft dan sebagainya gitu ya, yang sejenis itu. eh di situ kita mendapatkan data data ukur lapangan, data survei, data topografi lapangan ya. Kemudian dari data tersebut diolah atau dimodelkan dalam tahap preliminary design atau conceptual design. Jadi ini belum detail yang eh, belum desain yang detail, maksudnya gitu. Belum yang detail, tapi baru pendahuluan preliminary atau itu tadi konseptual. Nah, kemudian setelah konsep ini disetujui, di konsep ini mungkin gini ya, gambarnya kalau di konstruksi jalan, ini menentukan atau merancang rute atau merancang trase jalannya ya. Dari titik A ke B itu nanti lewatnya mana saja gitu. Nah, ini salah satu software yang bisa digunakan yaitu Autodesk InfraWorks. Ini adalah InfraWorks. Kami juga ada pelatihannya, tapi
sepertinya belum dibuka ya. Kemudian selain InfraWorks kita juga bisa menggunakan software lain punya Trimble itu ya namanya Trimble Quantum. Nah, kemudian setelah preliminary design atau konseptual design tadi itu disetujui desainnya, baru masuk ke tahap pendetailan gitu. Geometri modelingnya itu didetailkan, didetailkan geometrinya, didetail geometri di sini kalau konstruksi jalan ya tentunya aliman horizontal, aliman vertikalnya itu didetailkan ya, agar supaya bisa memenuhi kriteria. Itu berangkat dari desain yang ada di preliminary tadi, di InfraWorks tadi. Kemudian kita detailkan di AutoCAD atau di Civil 3D gitu. Nah, di setelah itu dilanjutkan dengan siklus engineering analysis seperti menganalisis konstruksi talut, konstruksi jembatan, konstruksi box culvert dan sebagainya gitu ya. Itu menggunakan software-software analisis struktur ya seperti MIDAS, seperti SAP dan sebagainya. Kemudian kalau itu sudah masuk ke ini ya tahap struktur, kemudian kalau strukturnya sudah oke, ukuran kolomnya, ukuran pilarnya, ukuran abutmennya, gelagarnya sudah oke semua, baru didetailkan juga ini. Ini pendetailan juga. Sebenarnya ini tahap yang sama ya. Ini sama. Dua ini adalah tahapan yang atau siklus yang sama. Cuman yang tiga ini lebih ke geometri jalan. Kalau yang lima ini, tahap lima adalah geometri strukturnya, struktur jembatannya, bokalvat, talut dan sebagainya didetailkan. Karena ini sama-sama BIM 5D ya, BIM 5D. Ya, nanti saya izin sampaikan tentang apa sih BIM 5D, apa sih BIM 4D dan seterusnya. Oke, kemudian setelah Revit itu oke, kita bahas lagi, kita kok bahas lagi, dilanjutkan dengan ini, apa namanya, masuk ke ini sebenarnya InfraWorks ini preliminary ini sudah BIM 5D ya. Ini kok gini ya? Bentar, bentar saya izin ambil stylus ya. Oke, di tahap ke tahap dua ini sebenarnya ini juga sudah masuk apa namanya BIM 5D ya. Ini sudah BIM 5D. Ini juga ini tadi 5D yang tahap 3 dan 5 itu juga 5D ya. Ini saya perbaiki tulisannya tadi tidak rapi ya. Ini juga BIM 5D ya. Nah, yang ini tahap keenam ini adalah BIM 4D. Oke, Revit ini juga kami ada pelatihannya. Eh, Kalau yang tahap satu ini kami juga ada pelatihannya ya. Yang drone mapping itu masuk di tahap satu ini. Kemudian yang civil 3D ini juga yang sedang kita pelajari ini juga ada pelatihannya. Ini juga ada, cuman sedang vakum ya. Kayaknya belum dijadwalkan lagi. Saya belum di kontak lagi ya.
Nah, yang ini BIM 4D. Ini juga ada pelatihannya di Civil 3D, di Powerindo ini menggunakan Naviswork ini ya. Tahap 4D ini apa? Itu scheduling, eh, pentahapan, terus simulasi seperti itu. Selain Naviswork bisa juga menggunakan Syncro itu produknya mana ya? Saya lupa itu. Oke, Syncro lah namanya Syncro. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke tahap selanjutnya yaitu visualisasi atau menggunakan VR ini. Nah, di sini di tahap tahapan ini kita kalau kita lihat ya, kok malah 5D dulu baru 4D gitu, baru 4D atau baru dimensi keempat. Nah, ini ada penjelasannya, saya izin pakai apa namanya? Bentar. Nah, ini. Oke, dimensi BIM ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, eh, kalau secara urutan ya, ini BIM itu dari dimensi ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, dan sekarang mungkin sudah ada yang delapan ya, dimensi delapan. Kalau tiga dimensi atau dimensi ketiga itu hanya model saja, modeling elemen-elemen konstruksi secara tiga dimensi yang di dalamnya ada informasinya gitu. Nah, ini juga civil 3D masuk di dimensi ketiga ini. Kemudian kalau berikutnya dimensi keempat ini ya project schedule, terus pacing atau fase-fase, kemudian apa namanya simulasi gitu ya. Nah, di dimensi kelima ini disitulah muncul volume, volume di quantity take off ya, quantity itu. Nah, kenapa kok sebutannya seperti itu? Nah, memang di sini uniknya ini kesepakatan internasional ya. Yang scheduling itu di 4D bukan di 5D ya. Nah, jadi agak lompat. Kadang kita di pelaksanaannya atau di realitanya itu kita habis dimensi ketiga langsung dimensi kelima karena biasanya membuat schedule itu kan setelah volumenya muncul ya, setelah volumenya keluar. Ya, karena nanti bisa diketahui bobot-bobotnya terus untuk pekerjaan item ini karena bobotnya cukup besar itu dilaksanakan eh, jadwalnya berapa lama nah seperti itu tapi bang ini kesepakatan internasional ya jadi pasti ada alasannya saya lupa kemarin kayaknya udah nemu jawabannya itu oke. Kemudian di 5D ini atau dimensi kelima ini ada volume tadi ya, volumenya. Jadi kita nanti membuat atau memodelkan konstruksi jalan ini nggak hanya memodelkan saja dapat di tiga dimensinya nggak, tapi kita juga sampai ke estimasi volume atau analisis volume tadi. Baik volume pekerjaan galian timbunan maupun volume material konstruksi jalannya gitu. Oke. Kemudian saya cek di ini ya. Nah ini tadi yang BIM workflow tadi ini kan urutannya ini kemudian eh, software-softwarenya seperti ini ya. Ada banyak sebenarnya. Kemudian untuk softwarenya si Civil 3D masuk di sini ya. Mana? Nah ini geometric modeling software ini. Oke.
Kemudian saya lanjutkan di apa namanya best practice success story, sorry success story di Indonesia ini pemanfaatan BIM atau aplikasi BIM itu sudah banyak dilaksanakan. Di salah satunya di PT PP ya, Pembangunan Perumahan itu sejak tahun 2016 sudah menerapkan BIM ya, di proyek-proyeknya terutama. Kemudian mana nih? Nah, kalau di ini Wika Gedung ini dia juga menggunakan pemodelan konstruksi jalan ya itu di tapi dia menggunakan bukan Autodesk pakainya Allplan dan Open Road Stand. Allplan itu juga sama kayak Civil 3D gitu ya. Oke, kemudian kayaknya nggak ada lagi yang memakai ini. Oke. Nah, jadi positioningnya Civil 3D di situ ya, di apa sih Civil 3D, terus posisinya di mana itu. Baik, view saya mau tampilkan ini full screen. Benar. Hmm, Oke. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan ini ya, apa namanya? Hmm, Pembuatan kontur tiga dimensi. Pembuatan kontur tiga dimensi. Nah, ini sebagai mungkin ini ya refresh atau pengulangan bagi peserta yang memang sudah mempelajari atau sudah mengenal teknik sipil ya. Apa namanya? Apa sih kontur itu? Nah, ini kita bahas di sini. Kontur itu kalau menurut definisinya itu adalah apa namanya? Garis imajiner atau garis maya gitu ya, yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai elevasi yang sama. Jadi dia sebenarnya nggak ada kontur itu di lapangan nggak ada. Kita nggak bisa menemukan garis kontur. Itu hanya eh, ada karena kebutuhan dalam gambar teknik gitu ya. Eh, karena apa? Karena kalau tidak ada garis kontur seperti ini, eh, persepsi orang itu tidak bisa diarahkan. Karena gambar teknik itu kan bertujuan untuk menyampaikan informasi. Nah, kalau tidak, kalau informasinya tidak tersampaikan dengan baik, maka tidak bisa diprediksi atau tidak sama. Informasi yang diterima tidak akan sama. Contohnya apa? Kalau kita ingin menggambarkan suatu bukit seperti ini ya, kalau tidak digambarkan garis konturnya, hanya ditulis itu, ini bukit, kan tidak bisa di apa namanya, tidak bisa disamakan persepsinya setiap orang yang melihat informasi itu. Ada yang menganggap bukitnya paling setinggi ini, terus ada yang menganggap lebih tinggi, ada yang menganggap lagi lebih rendah. Nah, kalau ada garis kontur, nanti akan semuanya persepsinya bisa diarahkan ke visi yang sama gitu. Karena dari garis kontur itu bisa diketahui yang pertama bentuk areanya mana ya? Nah, bentuk permukaan bumi itu seperti apa? Dan itu mendekati kondisi sebenarnya.
Kemudian bisa juga untuk menafsirkan kondisinya itu seperti apa. Apakah area yang digambarkan oleh garis kontur itu area yang atau medan yang datar atau medan yang bentuk cekung atau berbentuk bukit atau bahkan gunung atau jurang atau mungkin sungai, aliran sungai dan sebagainya. Itu kalau ada kontur bisa tergambarkan gitu. Ini ya, jadi titik-titik yang sama elevasinya dan titiknya itu nggak kita temui juga di lapangan ya. Ini biasanya interpretasi saja. Itu dihubungkan dengan garis yang bisa yang disebut kontur tadi ya. Nah, dengan adanya kontur ini kita bisa tahu relief buminya itu seperti apa. Terutama kalau kontur itu dilengkapi dengan apa? Dengan ini label atau notasi elevasinya kontur tersebut ya. Jadi kalau kita bisa tahu elevasi atau notasinya kontur itu nanti bisa diketahui pula bentuk reliefnya seperti apa. Karena gini, kalau hanya garis kontur tadi dari atas nggak akan kelihatan itu ke tengah itu naik atau ke tengah itu malah turun elevasinya. Tapi kalau sudah ada informasi atau notasi elevasinya ini, kita bisa eh, otak kita dan mata itu langsung sinkron gitu. Oh, kalau tepiannya itu lebih rendah dibanding yang kontur yang di tengah, berarti makin ke tengah makin naik, makin mengerucut makin naik gitu kan. Nah, berarti ini semacam bukit atau gundukan. Tapi kalau sebaliknya dari tepian ini elevasinya tinggi, makin ke tengah makin turun, ya berarti ini elevasinya cekungan atau jurang gitu ya. Nah, nanti kita di Civil 3D di pemodelan konstruksi jalan ini juga akan membuat ini, membuat kontur dulu. Membuat kontur, kemudian dari kontur itulah nanti kita bisa mengolah beberapa hal, terutama untuk penggambaran atau pemodelan jalannya itu berdasarkan kontur gitu. Jadi nggak tiba-tiba kita membuat konstruksi jalan gitu ya, tapi ada prolognya, gitu. Ada dasarnya pembuatan konstruksi jalannya itu apa. Oke, ya, tampilan tiga dimensinya seperti ini ya. Jadi kalau ini dari gambar atas ini gambar tiga dimensinya, kalau bawahnya itu kalau dibuat dua dimensi. Nah, kalau gambar tiga dimensi memang sangat informatif ya, mau dilihat dari arah manapun juga oh langsung ketahuan. Nah, tapi kan nggak semua produk informasi dalam bentuk tiga dimensi. Ada juga yang bentuknya dua dimensi. Contohnya di gambar DED itu. Oke, kemudian ini kalau secara visual 3D-nya ya yang realistis seperti ini. Kemudian ini fungsi kontur tadi. Bentuk-bentuknya ada yang macam-macam ya. Seperti ini berarti kalau ini tinggi, ini rendah. Berarti ini adalah ya ini rendah. Ini sungai ya, aliran sungai gitu. Tipikalnya seperti ini kalau sungai itu. Kalau ini lereng yang cenderung datar, tapi ada perbedaan tinggi gitu. Maksudnya slope-nya ini hampir seragam. Kemudian yang ini bukit tadi ya. Nah, ini kita masuk ke Civil 3D. Oke, Civil 3D adalah salah satu dari sekian banyak software atau aplikasi yang di apa namanya dikembangkan oleh Autodesk. Jadi Autodesk itu salah satu vendor software ya. Oh, ini kalau mau tanya jawab silakan langsung saja ya, karena saya menyampaikan materi mengalir terus. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas itu. Di sela-sela penyampaian materi silakan langsung menyampaikan pertanyaan. Karena saya juga lebih suka kalau kita interaksi ya, nggak monolog gitu. Nah, di antara produk-produk softwarenya Autodesk tadi mungkin yang paling familiar, paling terkenal di apa namanya itu adalah AutoCAD yaitu software juta umat dalam bidang teknik. Penggunanya tidak hanya bidang teknik sipil tapi juga dari bidang teknik lainnya, bahkan non teknik pun saya pernah dapat informasi itu ada yang non teknik juga menggunakan AutoCAD gitu. Nah, Civil 3D ini adalah
hampir bisa dibilang saudara terdekat dari AutoCAD tadi. Karena secara tampilan, secara konsep, secara apa namanya, pengoperasian itu dia sangat mirip. Bahkan gini, Civil 3D itu memang dasarnya dari AutoCAD yang dikembangkan lebih lanjut. Jadi dia masih punya semua fitur yang ada di AutoCAD ya. Gambarannya gini, secara analogi, kalau AutoCAD biasa itu adalah dokter umum ya, bisa dianggap gitu. Kalau Civil 3D itu adalah dokter spesialis gitu. Seorang dokter spesialis tentunya dia punya kapabilitas atau kompetensi atau keahlian sebagai dokter umum ya. Nah, dokter umum ini sebenarnya juga sudah mumpuni. Maksudnya bukan berarti dia nggak bisa apa-apa. Dia juga AutoCAD ini sudah mumpuni. Dia bisa untuk mengerjakan banyak hal, untuk banyak apa bidang malahan. Eh, karena namanya dokter umum ya, segala macam penyakit juga bisa ditangani, tapi pada tahap tertentu ya, tahap yang level umum gitu. Nah, ketika kita mengalami kondisi di mana kita butuh penanganan spesial eh, seperti penyakit ya, itu kan pasti diarahkan ke dokter spesialis. Nah, sama halnya dengan misalnya kita ini ada kondisi kita atau kasus proyek kita spesialis di bidang jalan gitu. Nah, apakah AutoCAD tidak bisa menangani? Sebenarnya masih bisa, tapi akan nanti istilahnya kalau dianalogikan dengan penyembuhan dan dokter tadi, dia sembuhnya lama karena tidak ditangani oleh spesialis. Sama halnya dengan pemodelan jalan menggunakan CPTD dan AutoCAD ini, kalau dikerjakan dengan AutoCAD bisa selesai. Cuman yang pertama tadi selesainya lama. Yang kedua, ada banyak kerepotan yang mungkin akan timbul dibanding kalau kita langsung kalau kita langsung mengerjakan dengan software spesialisnya khusus untuk jalan misalnya, yaitu Civil 3D. Di mana dia akan lebih cepat selesai gitu. Ya salah satu yang dijanjikan itu ya lebih cepat selesai. Oke, jadi itu analoginya ya. Jadi kalau kita udah ketemu kasus yang spesifik seperti pemodelan jalan, ya, kita lebih baik menggunakan Autodesk Civil 3D dibanding menggunakan AutoCAD. Meskipun keduanya bisa. Contohnya gini, kalau di AutoCAD itu kita bisa menggambar kontur ya, garis kontur bisa. Civil 3D juga bisa, tapi garis konturnya itu beda. Informasi dan modelnya itu berbeda hasilnya. Gitu. Oke, kemudian, nah ini kita mengenal sejarahnya AutoCAD ya. Civil 3D itu diperkenalkan pertama kali pada 2004 itu berarti sudah 10 tahun yang 10 tahun maaf eh bukan 10 tahun 20 tahun ya 20 tahun yang lalu ini ternyata sudah kuno ya softwarenya ya kalau kita misalnya di awal tahun 2000 kita di tahun 2000 gitu ya kita berarti ibaratnya kita menggunakan software yang mulai dikembangkan tahun 1980 itu karena 20 tahun sebelum tahun 2000 itu kan tahun 80. Ternyata juga ini ya, tua juga ini software. Nah, eh apa namanya? Tahun 2004 itu masih trial ternyata dulu itu. Saya sudah menggunakan itu tahun 2004 namanya masih land development. Jadi dulu itu dia namanya masih pakai nama besar AutoCAD, AutoCAD Land Development itu. Belum pakai Civil 3D. Tapi dia hanya masih waktu itu hanya spesifik untuk pemodelan kontur ya, pemodelan untuk cut and fill seperti itu. Trial itu masih trial. Kemudian eh, kalau
sudah menggunakan nama Civil 3D itu ternyata di tahun 2009 itu udah pakai Civil 3D. Itu apa namanya sudah digunakan sebagai apa namanya software design engineering bidang teknik sipil terutama ya. Karena namanya sendiri Civil 3D. Civil itu kan sipil. Dan ini karena produk global dan dia banyak digunakan di seluruh bukan di seluruh di banyak proyek di dunia ini ya. Apalagi dengan support dari vendornya yaitu Autodesk yang punya nama besar ya dalam bidang apa namanya software software engineering gitu. Di Indonesia sendiri juga banyak eh, proyek-proyek tadi yang menggunakan Civil 3D ini ya berdasarkan testimoni dari mahasiswa saya yang sedang magang dan juga dari testimoni dari apa namanya rekan-rekan saya di Kementerian PUPR, baik di Bina Marga maupun di Pusdatin, ya, Pusat Data dan Teknologi Informasinya PUPR itu Civil 3D ini banyak digunakan. Ini saya tidak mengendorse, tapi memang kondisinya seperti itu. Salah satu software pemodelan jalan yang banyak digunakan adalah Civil 3D ini. Oke, jadi kalau yang sekarang yang terbaru itu Civil 3D sudah rilis yang Civil 3D 2024 kalau nggak salah. Civil 3D. Oh, tapi saya baru install yang di komputer ini yang 2023 ya. Oke. So, kalau kita lihat di sini apa namanya? Nih, kalau saya ngetik Civil 3D di komputer saya ini langsung muncul eh, beberapa versi. Jadi kita bisa menginstal Civil 3D di komputer itu dari beberapa versi gitu. Kalau yang komputer satunya lagi ada yang versi terbaru 2024 ada itu. Tapi di komputer ini masih yang dari 2021, 2022, 2023 itu. Jadi bisa diinstal berbagai versi. Kenapa saya pakai berbagai versi ya? Karena yang pertama saya profesi saya sebagai pengajar atau trainer juga ya dalam menggunakan software ini. Jadi saya perlu menginstal beberapa. eh, Sebenarnya nggak perlu juga sih, bisa aja satu aja. Tapi ini karena setiap tahun ada rilis baru saya install dan jeleknya saya saya itu jarang menginstal software yang sudah tidak digunakan atau sudah terlalu jadul gitu ya. Kecuali memang nanti harddisknya penuh, mungkin saya pertimbangkan untuk menguninstall yang lain gitu. Oke, baik. Kembali ke Civil 3D, fiturnya itu banyak sekali ya. Kalau di kita mau mengabsen lah istilahnya mengabsen apa aja sih fitur dari Civil 3D banyak banget. Bahkan saya sendiri pengguna Civil 3D sudah berapa tahun ya. Kalau dibilang mulai awal dari 20 tahun ya berarti ya. Saya mulai menggunakan dari mbahnya Civil 3D ya. Tahun 2004 itu sampai sekarang itu masih ada beberapa fitur yang saya tidak tahu sama sekali itu untuk apa. Karena apa? Ya memang bukan bidang saya. Karena gini, Civil 3D itu tidak hanya untuk bidang teknik sipil jalan jembatan saja. Sorry. Tidak hanya untuk bidang jalan konstruksi jalan saja. Tapi dia bisa untuk konstruksi di sini sebutkan nggak ya? Untuk konstruksi ini untuk modeling geoteknik bisa untuk jaringan pipa juga bisa terus untuk jalan rel itu juga bisa untuk mendesain jalan rel gitu. Dan untuk ini pemodelan hidrolika juga bisa. Nah, jadi kalau tadi saya menyampaikan ada fitur yang saya sendiri belum pernah pakai dan karena saya yang ada fitur yang saya nggak ngerti gitu. Ya itu memang saya nggak ngerti karena saya nggak pernah pakai fitur itu selama ini. Karena bidang saya kan lebih ke konstruksi jalan ya. Jadi kalau ada fitur tentang jaringan pipa, fitur tentang apa namanya jalan rel, ya saya nggak ngerti karena nggak pernah pegang gitu. Kecuali kalau saya nanti suatu saat mempelajari itu. Ini pernah menjadi satu diskusi yang menarik di grup WA apa namanya khusus civil 3D ya di
di apa lembaga pelatihan sebelah lah, bukan di Powerindo. Jadi di situ ada apa namanya yang share gini. Kapan ya? Ada pertanyaan ini. Kapan ya saya bisa mempelajari atau saya bisa menggunakan fitur-fitur ini gitu. Wah, itu rame itu. Eh, ada yang komen kalau kita mau mengetahui semua fitur atau semua fitur yang ada di Civil 3D, berarti kita harus mau punya eh, pengetahuan atau kompetensi di bidang-bidang seperti yang tadi saya sebutkan, seperti bidang jalan, konstruksi pipa, jaringan pipa gitu ya, konstruksi bangunan air, di bidang hidrolika, di bidang jalan rel, itu kita harus tahu. Karena apa? Kita kalau ingin memanfaatkan fitur itu dengan baik ya, kita nggak hanya cuman tahu oh fiturnya ini buat ini, tapi kita punya filosofi di baliknya. Ini buat apa? Nah, gitu. Jadi itu ya, fiturnya banyak banget di Civil 3D ini. Makanya sebenarnya dia harga aslinya itu cukup mahal ya. Saya sendiri nggak hafal nih berapa harga aslinya. Tapi yang jelas di sini beberapa fitur yang akan nanti kita gunakan dari Civil 3D ini adalah dia bisa memodelkan kondisi existing yang ada di dunia nyata atau di alam gitu ya, secara digital berdasarkan data survei topografinya itu. Kemudian juga bisa mendesain atau memodelkan alignment horizontal dan alignment vertikal. Kemudian bisa juga ya ini fitur-fiturnya yang tadi menjadi materi dalam pelatihan ini ya. Nah, uniknya lagi di Civil 3D itu meskipun dia namanya saja udah pakai Civil 3D. Nah, tapi nanti dalam kita membuat elemen-elemen konstruksi jalannya, kita menggambarnya ya istilahnya, itu malah didominasi oleh gambar dua dimensi gitu. Jadi nanti jangan apa namanya, mungkin peserta agak apa namanya bertanya-tanya, ini kapan 3D-nya gitu loh. Karena dari awal kita nggak pernah membuat objek tiga dimensi gitu kan. Tapi gini, konsepnya di Civil 3D itu malah membuat gambar tiga dimensi berdasarkan gambar dua dimensi itu lebih memudahkan kita gitu. Makanya kalau ada peserta yang kalau saya ditanyain gitu ya, apakah ini harus punya basic menggambar tiga dimensi? Oh tidak, karena Civil 3D ini tidak mensyaratkan penggunanya itu menguasai konsep gambar tiga dimensi. Tapi kalau bisa akan lebih baik gitu maksudnya. Jadi mulai dari basic ya yang kita bahas ini. Tapi nanti gini, tiba-tiba kita punya objek tiga dimensi. Nah gitu, menariknya gitu. Beda dengan software lainnya yang di awal kita sudah langsung dihadapkan dengan bagaimana membuat eh, elemen atau membuat model tiga dimensi gitu. Oke, kemudian ini ya banyak sih softwarenya. Oke, sekarang kita masuk ke softwarenya. Jadi kita bisa langsung buka software Civil 3D-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Tapi sebelum masuk ke sini, awalnya itu gini ya. Nah, tampilan awalnya mungkin seperti ini. Atau ini icon ya, dalam bentuk icon gitu juga bisa. Bisa dibuat list daftar. Kalau ini daftar seperti ini juga bisa bentuknya icon-icon. Eh, Kalau di saya mungkin sudah muncul beberapa file gini ya. Kok di situ beda punya saya nggak banyak gitu ya. Karena gini, yang muncul di recent dokumen ini, recent ini kan yang sering dipakai. Nah ini kalau di sini tampilan awalnya kita buka kayak gini ya. Mungkin ini adalah kalau yang tampil ini adalah beberapa file yang pernah kita buka gitu, pernah kita lakukan editing project-project itu. Nah, itu bisa kita akses kembali dengan cepat di sini gitu. Tapi kalau mau buka di tempat lain misalnya ini oh nggak ada nih file yang kita cari, bisa langsung open. Ini persis dengan software tampilan software Office ya, Office lainnya atau software-software umum seperti yang umum lah, tinggal open open file, browse itu cari tempatnya di mana gitu kan. Atau kalau mau bikin file baru langsung ketik new di sini atau langsung di sini ada tombol plus new drawing itu bisa kita klik juga gitu.
Atau di atas ini itu bisa juga ini ada new gitu. Oke, sebentar. Ini saya close dulu. Nah, kemudian di sini ada beberapa, ini mungkin nggak perlu kita bahas lebih lanjut ya. Kalau yang BIM 360 ini kita karena nggak berlangganan itu nggak bisa kita akses juga. Nah, learning ini kalau mau mempelajari beberapa hal bisa dari sini kayak apa namanya tutorialnya, tapi ya di bahasa Inggris lah ya. Itu ini kalau ada apa namanya komunitas atau online help dan sebagainya gitu. Oke, kemudian di atas ini ada ini ya apa namanya fitur-fiturnya, fitur-fitur yang ada toolbar, icon-icon perintah-perintahnya. Cuman ini apa namanya? Ini belum bisa diakses. Ini kalau diklik ya nggak bisa, gitu. Belum bisa karena masih nge-freeze. Kenapa? Karena kita belum membuat proyek baru, belum membuat file baru gitu. Jadi belum berfungsi gitu. Oke, kemudian di sini juga ada kalau kita klik sebelah kiri atas ini ada fitur yang sama ya, new, open dan sebagainya. Dan ada beberapa file recent dokumen juga di sini. Oke. Nah, di Civil 3D ini eh, apa namanya? Tadi apa ya? Saya lupa kan. Oh ya. Ini juga ada menu-menu ya di atasnya juga ini belum aktif, belum bisa digunakan karena kita belum buat project baru. Oh ya, di Civil 3D ini format filenya persis AutoCAD ya, yaitu formatnya DWG, .dwg. Ini coba saya open di sini. Nah, ini kayak gini, .dwg gitu. Ini saya zoom ya, coba. Sorry. Nah, ppu dot apa namanya apapun lah ya nama judulnya .dwg. Ini sama persis dengan format file AutoCAD ya. Ini sudah berbeda, sudah dikembangkan lebih simpel karena kalau dulu masih pakai land development atau land desktop itu formatnya nggak cuma DWG, jadi ada file project, ada folder-foldernya yang sangat merepotkan kalau kita mau sharing atau mau kita copy. Terus kita misalnya kita share ke teman kita atau kita buka di komputer lain itu cukup merepotkan. Tapi kalau sekarang dia cuman single file aja di wiki gini, semua data sudah ada di situ. Kalau mau di sharing atau kita kerjakan dengan apa namanya hardware yang lain itu bisa dengan mudahnya eh, kita gunakan filenya ini. Oke, tinggal open gitu ya. Jadi sekarang ringkas cuman single file kalau dulu filenya banyak ya. Oke, nah untuk membuat file baru kalau saya lebih sering tinggal klik tombol plus ini new drawing gini aja. Klik gitu aja. Nah, langsung tampil seperti ini. Nah, ini sudah aktif fitur-fitur yang di sini sudah aktif semua sudah bisa digunakan. Terus ini juga kalau kita klik ini bisa pindah-pindah. Ya ini saking banyaknya menunya ini sampai setiap kita buka satu ini munculnya banyak kayak gini gitu kan. Eh, Nah seperti ini. Ini bahkan saya banyak yang nggak bukan hanya satu dua yang nggak tahu ya ini software. Ini fiturnya untuk apa? Nggak hanya satu dua tapi banyak yang saya belum tahu itu karena bidang saya ini lebih ke create design, profile kayak gitu. Lebih ke apa namanya konstruksi jalan saja karena dia bisa sebenarnya untuk yang lain juga bisa ya. Rel ini, nah ini ada rel, ini untuk rel, untuk pembuatan jalan rel itu. Oke, selain itu ada menu juga di atas ini ya, ada menu ini. Jadi di Civil 3D nanti kita mungkin apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan preferensi saya selama ini mempraktekkan penggunaan software ini dalam pemodelan konstruksi jalan ya. Maksudnya apa?
banyak jalan menuju Roma. Maksudnya gini, untuk menggunakan salah satu fitur yang ada di Civil 3D itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Jadi nggak ada benar salah. Yang ada adalah praktis tidaknya metode itu digunakan. Eh, Maksudnya untuk membuat suatu elemen atau membuat. Oke, mohon maaf barusan putus lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Saya share screen lagi. Jaringannya mungkin agak ini ya. Biasanya aman ini. Bentar, ada masalah apa ya? Aman loh. Oke. Sampai mana ya tadi? Oh iya. Saya ulang ya. Jadi banyak cara untuk mengeksekusi suatu fitur di suatu fitur atau suatu perintah atau suatu apa ya? Untuk mengeksekusi sesuatu hal di Civil 3D ini ada banyak jalannya itu. Meskipun ujung akhirnya sama-sama menghasilkan hal yang sama itu. Eh, Contohnya ini untuk membuat misalnya di apa namanya surface ya, membuat surface itu. Ini di apa namanya sebelah kiri ini ada panel namanya tool space. Itu bisa kita pilih di sini surface, klik kanan, create surface. Nah, di apa namanya di toolbar ini juga sama. Ini ada surface ya, terus create surface. Bisa seperti itu. Dan yang lainnya bisa juga di sini. Di atas ini ada menu surface, terus kita pilih create surface. Nah, itu sama, nggak ada yang salah, karena hasilnya sama. Atau bahkan diketik di sini ya, seperti AutoCAD ini. Surface, atau create surface ya. Bentar. Nah, kalau ini saya jarang gunakan ya. Create surface, perintahnya apa sih? Create surf. Oh, sorry. Nah, nah ini metode yang paling jarang saya gunakan yang ini, yang create surf gitu. Karena atau eh, yang ini ya, yang metode pakai command line ini salah satu fitur yang paling jarang saya gunakan karena apa? Karena harus menghafal kita perintahnya apa namanya gitu. Jadi kurang praktis begitu ya. Nah, tapi ya itu tadi makanya mungkin kalau nanti para peserta ini sudah mempraktikkan ini terus ketemu dengan pengguna yang lain, loh kok caranya beda atau metodenya langkahnya beda ya? Enggak masalah. Nggak ada yang benar salah. Asal hasilnya sama ya itu berarti benar gitu aja. Oke. Kemudian kalau secara tampilan ini persis AutoCAD ya, sangat persis. Cuman itu tadi menunya lebih banyak, menunya lebih banyak, fiturnya lebih banyak. Jelas karena dia tadi punya spesifikasi khusus ya. Nah ini bisa kita ganti tampilannya persis AutoCAD. Jadi pengguna AutoCAD bisa nostalgia gitu. Kita klik yang ini kita pilih apa namanya? Ini nggak usah diikuti ya, karena saya mau menunjukkan saja bahwa workspace switchingnya. Ini saya pindah jadi drafting and annotation. Nah, apa yang terjadi? Nah, para pengguna AutoCAD langsung familiar. Loh, ini kan AutoCAD. Nah, karena fiturnya hanya ada ini nantinya, sedikit kan, jadi lebih sedikit itu. Tapi sedikitnya ini juga masih banyak. Oke ya. Nah, nanti kalau membuka Civil 3D terus loh kok menunya tinggal sedikit, tinggal ini aja dan nggak ada fitur-fitur yang digunakan untuk modeling jalan itu. Silakan ini ke akses bawah ini workspace switching ini kita pilih yang
Civil 3D gitu. Kita pilih Civil 3D. Mungkin ada yang iseng merubah kayak gitu ya tadi. Kita kembalikan. Bentar ini saya close dulu. Nah, oke, saya berikutnya saya akan mengenalkan bagian-bagian dari Civil 3D ini ya, dari interface-nya Civil 3D ini. Oke, di sebelah kiri ini panel tool space ini akan kita gunakan selama pelatihan ini dan selama pembuatan modeling konstruksi jalan. Karena saya termasuk yang aliran atau mazhabnya di sini di apa namanya memanfaatkan atau apa namanya panel tool space ini untuk mengolah beberapa hal. Karena di sini ya kalau kita ini di tool space ini ada tab-tabnya juga, tab prospektor, setting, survei, toolbox dan sebagainya ya. Nah, di prospektor ini yang nanti akan sering kita gunakan itu ada points, ada surface, alignment atau alignment, kemudian ada koridor, assembly dan sebagainya. Nah, itu nanti kita maksimalkan penggunaannya di sini. Kalau ini tidak muncul bagaimana? Misalnya seperti ini ya. Kalau nggak ada, Pak, jangan khawatir. Oh, sebentar. Ini menunya belum muncul. Nah, kalau nggak muncul, ini di sebelah kiri atas. Ini ada tombol tulisannya gede banget ya, ikonnya palu sama kunci pas ya. Terus ada tulisannya tool space, itu klik aja tombol itu diklik. Nah, nanti muncul tool space ini ya. Nah, saya sarankan yang dimunculkan ini saja. Kalau ada panel lainnya di samping sini dihapus saja, di close saja nggak apa, nggak ada masalah. Oke, kemudian yang putih ini di tempat saya memang sengaja saya rubah menjadi putih ya. Kalau di tempat para peserta warnanya hitam itu memang defaultnya atau standarnya Civil 3D memang hitam, jadi nggak masalah. Cuman kalau saya pakai gini, yang putih ini, saya hanya berusaha untuk supaya ini lebih jelas. Karena kalau hitam eh, biasanya nggak terlalu jelas di waktu share screen gitu ya, kontrasnya kurang. Oh ya, tadi untuk para peserta seharusnya kalau sudah buat akun gitu, terus installnya selesai, downloadnya selesai, install selesai, sign in itu nanti di atas ini muncul ini nama akunnya gitu. Nah ini punya saya juga pakai akun ini, nama saya gitu. Ini. Nah itu berarti sudah bisa aktif gitu, bisa diaktifkan softwarenya ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Nah, oh, oh iya, saya mohon maaf, saya lupa ya. Di awal tadi seharusnya saya sampaikan, yang kita gunakan itu adalah kalau kita ketik gini ya, Civil 3D. Nah, mungkin kalau di tempat saya yang muncul hanya metrik, metrik, metrik gitu ya. Civil 3D 2021 metrik, 2022 metrik, 2023 metrik. Oke, tapi mungkin ada juga yang gini. Nah, bisa juga muncul seperti ini. Waktu kita ketik Civil 3D itu ada yang muncul selain metrik tadi ada tulisan Civil 3D tahun berapa Imperial. Oh ini sudah ada yang 2024 ini. Jadi lengkap ini 2001, 2022, 2023, 2024. Nah kalau munculnya Imperial tolong jangan dipilih. Sekali lagi yang kita gunakan dalam pelatihan ini dan di Indonesia ya khususnya ya itu yang Civil 3D Metric ya. Oh ya ada 2024 ini. Yang kita gunakan yang metrik ya. Kenapa? Karena ada perbedaan satuan unit yang sangat signifikan.
Kalau yang metrik ini seperti yang kita gunakan sehari-hari yaitu ukurannya sentimeter, meter, kilometer dan sebagainya yang satuan metrik gitu. Terus kalau kecepatan kilometer per jam. Kemudian kalau yang imperial tadi, yang imperial itu satuannya beda ya. Dia pakainya yang inci atau kaki, feet. Kemudian kecepatannya miles per hour itu pakainya mil ya. Kemudian volumenya juga sama, kubikasinya pakai eh, kubik feet ya atau kaki kubik gitu, kaki kubik. Wah, susah pokoknya. Nah, itu biasanya untuk negara-negara tertentu ya yang memang pakainya masih satuannya imperial kayak Amerika itu kan pakainya masih imperial. Nah, kalau di Indonesia kita pakainya yang metrik tadi. Silakan dibuka yang metrik saja. Bebas mau pakai yang versi berapa, tapi supaya tidak banyak perbedaannya, saya sarankan kita pakai yang versi minimal 2018. Jadi kalau ada peserta yang masih punya atau mau memakai itu, oke, masih aman. Tapi kalau lebih jadul lagi, eh, tampilannya udah beda. Kemarin ada calon peserta yang saya diinfokan dia mau pakai yang versi berapa ya? Agak jadul itu. Saya jawab aja, wah kalau terlalu jadul agak susah ini adaptasinya. Bukan kami nggak mau mengajar atau memberikan materi ke peserta yang tidak punya softwarenya, karena sebenarnya kan nanti kita bantu gitu loh, kita bantu instalasinya gitu. Oke, oke ya dipilih yang metrik. Kemudian ini yang putih sekali lagi ini adalah bidang gambar yang nantinya kita akan membuat objek-objek di sini ya, membuat apa namanya elemen-elemen dari konstruksi jalannya di sini. Oke, kemudian atasnya adalah fitur-fiturnya tadi, fungsi-fungsinya. Kalau kita lihat dia masih punya ini ya fungsi dasar dari AutoCAD ya, penggambaran dan modifikasi objek, kemudian manajemen layer. Nah, kalau terkait layer ini kita belum gambar apa-apa pun. Di sini sudah disediakan apa namanya layer sebanyak ini dari Civil 3D ya. Kita belum ngapa-ngapain ini, belum membuat apapun ya, masih kosong ya filenya. Tapi layernya sudah sebanyak ini. Ini sangat berbeda dengan AutoCAD ya. Kalau kita menggambar pakai AutoCAD belum bikin apa-apa ya, di sini layarnya nggak ada apa-apa gitu. Belum tampil apa-apa gitulah ya. Oke, kemudian ini menu di atas ini, di sini ada juga apa namanya perintah-perintahnya yang bisa kita gunakan ya di sini. Nah itu tadi, kemudian nah begitu kita membuat satu file baru atau satu project lah ya bisa dibilang itu. Di atas ini langsung muncul di tabnya ini nama drawingnya itu atau nama filenya itu drawing 2. Nah ini dinamain gini karena dia belum kita save, belum kita simpan dengan nama unik gitu ya. Nah di atas ini juga muncul drawing 2. Jadi ini sama. Nanti kalau kita buat lagi seperti ini. Nah ini drawing 3. Di tabnya ini drawing 3, di atasnya juga drawing 3 gitu ya. Oke. Berikutnya untuk save ini seperti software-software Office pada umumnya ya. Ini bisa save the file, save gitu ya.
Kemudian di atasnya juga ada tombol apa namanya penyimpanan save gitu. Di sini juga sama save atau pakai keyboard Control Save gitu. Nah, seperti halnya AutoCAD, Civil 3D ini juga bisa di apa namanya di setting automatic savingnya. Jadi di Open and Save ini ada automatic save-nya bisa dicentang lalu kita isi tiap berapa menit dia akan menyimpan secara otomatis tanpa kita perintah. Jadi ini memberikan seperti garansi ya atau asuransi bagi kita bahwa misalnya kita lupa melakukan saving, nah, si Civil 3D ini bekerja secara otomatis untuk menyimpan project atau gambar yang sedang kita buat ini secara otomatis pada periode tertentu gitu. Nah, ini tadi di ini ya kita bisa akses ini kalau jadi ada di Civil 3D itu gini, di AutoCAD juga ya, ada menu yang mungkin kalau kita cari agak susah itu. Eh, Option itu di mana ya? Saya juga malah nggak tahu kalau kita cari di sini option tadi itu saya kesulitan nyarinya. Tapi karena bisa diakses pakai diketik gitu ya, OP gitu. Silakan ketik di keyboardnya itu huruf O dan P seperti ini, OP gitu. Kalau sudah langsung itu option ya untuk masuk ke mode option atau halaman option, lalu kita tekan di keyboard tombol enter gitu. Nah, di situ ada tab beberapa tab ya. Yang open and save ini tadi muncul automatic save-nya berapa menit. Kalau ini kita uncheck, kita hilangin centangnya, dia nggak akan melakukan automatic saving. Nah, ini kita centang aja biar dia bisa tersimpan otomatis setiap 10 menit. Oke, kemudian apa lagi ya? Yang perlu kita setting itu kemudian kita sekarang ke tool space, lalu ke settings ini ya. Di settings ini, lalu kita pilih drawing 2 kita klik kanan, kita pilih edit drawing setting. Silakan ini diikuti sekali lagi. Kita ke tool space, lalu ini ada step prospektor, ada settings, kita masuk ke settings. Nah, di nama file ini kan masih drawing 2 tuh. Nah, ini saya nggak tahu kalau di tempat peserta mungkin masih drawing 1 ya, atau malah sudah drawing 3 dan seterusnya. Ini kita klik kanan mouse ini ya. Jadi mouse itu kan ada tombol tombol kanan dan kiri. Dan ada tombol tengah ini, scroll apa namanya, scroll mouse-nya ya. Sekali lagi ini tombol kanan. Itu kalau saya bilang klik kanan ya itu berarti diklik yang tombol kanan. Kalau klik gitu aja berarti tombol kiri yang biasa ini kita klik gitu. Oke, ini kita klik kanan drawing 2-nya, lalu kita pilih edit drawing settings. Nah, di sini kita bisa tahu satuan apa yang sedang digunakan oleh software ini. Ya, di situ apa namanya ada drawing unitnya tulisannya apa? Meters ya. Tulisannya meters. Nah, disitulah kita bisa tahu kalau software yang kita gunakan ini benar gitu. Maksudnya sesuai dengan harapan kita. Kita pakai yang eh, metrik gitu. Oke. Oke, berikutnya kalau ini sudah benar meters ya, drawing unitnya udah meters, ya udah ini udah berarti kita udah di software yang benar. Tapi kalau ininya fit, silahkan di close dulu, lalu kita buka yang metrik, yang benar-benar metrik. Karena kalaupun ini fit ya, pas waktu kita buka terus
ah ini kan bisa diganti meter, ini nggak bisa. Saya sudah beberapa kali coba dan ternyata dia memang kalau dari awal sudah meters ya meters terus, meskipun kita rubah drawing unitnya ini itu nggak ngefek ya. Mungkin saat menggambar pertama atau membuat model-modelnya itu nggak terlalu bermasalah. Eh, tapi masalah akan timbul kalau eh, karena di akhir volumenya juga dia ngikut ke satuannya. Kalau metrik ya metrik terus, kalau yang imperial ya imperial terus seperti itu. Oke, untuk yang lainnya nggak perlu kita edit ini, kita abaikan aja. Ini bisa kita cancel kalau memang dia sudah meters ya. Bisa kita cancel seperti ini. Kemudian berikutnya ini ada tahapan di Civil 3D ya. Di Civil 3D ini untuk membuat kontur, karena kita pertama akan membuat kontur dulu ya. Tahapannya seperti ini. Kita harus akuisisi data atau mengambil data dulu ya. Mengambil datanya itu kita nanti pakai perintah-perintah ini atau fitur create points, kemudian import data ukurnya yang data ukur 1, 2, 3, 4 itu. Kemudian setelah itu kita definisikan format data ukurnya apa. Oke, kemudian setelah itu kita mulai membuat surface. Lalu kita kasih nama surface-nya, kemudian setelah itu dari surface tersebut bisa di-generate atau digambarkan garis-garis konturnya gitu. Jadi surface itu sudah ada meskipun belum ada konturnya. Eh, dan kontur itu baru bisa dibuat setelah kita punya surface. Kemudian setelah membuat surface kita akan mendefinisikan surface, kemudian mendefinisikan eh, point groupnya juga ya. Setelah itu kita bisa mengatur konturnya ya. Ada pengaturannya apa saja bisa jadi yang pertama interval konturnya berapa, terus garis konturnya apakah mau dibuat smooth atau patah-patah gitu atau memang seberapa tinggi level smoothnessnya atau kehalusan dari garisnya kontur itu bisa diatur. Kemudian bisa diatur juga warna layernya, tebal tipis layernya, kemudian tipe garisnya mau lurus, penuh, tipis-tipis, bukan lurus ya, sorry. Mau garis penuh atau garis putus-putus atau garis titik-titik bisa. Termasuk bagaimana kita menghapus kontur dan kalau memang ada kontur yang tidak diperlukan dan bagaimana memberi label atau notasi pada kontur itu. Notasi apa? Elevasinya ya. Oke. Oke, sekarang kita langsung mulai coba untuk membuat kontur ya. Siap. Yang pertama tadi filenya disiapkan dulu. Oh ya, ini saya baru kali ini pakai komputer yang ini. Data ukurnya saya harus download dulu ya. Eh, ini ya tadi ya. Data ukur satu ini saya download di sini ada ya tombol downloadnya. Nah, saya siapkan sekalian yang data ukur lainnya. Mana? Data ukur 2 ini saya download sekalian. Data ukur 3 saya download sekalian. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Data ukur satu tadi sudah. Lalu data ukur 2 ini saya download. Eh, oh ini saya download. Kemudian data ukur 3 ini saya download juga. Lalu data ukur 4 ini saya download juga. Oke. Ini posisi penyimpanannya di download. Ini saya pindah dulu. Eh, saya simpan di situ ya. Oke. Nah, untuk membuat apa namanya atau memasukkan data
data ukur tadi. Nah, sebentar. Sebelumnya gini, data-data ini dapat dari mana sih? Nah, pertanyaannya gitu kan. Ini data apa? Data dari mana gitu. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin beberapa sudah familiar ya. Ini adalah data koordinat. Ini koordinat X-nya, ini koordinat Y-nya. Kemudian ini koordinat Z-nya atau nilai koordinat Z atau elevasi ya. Ini nilai koordinat. Jadi didapatkan dari mana? Tentu dari pengukuran topografi. Alatnya apa? Alatnya bisa jadi apa namanya? Alat ukur banyak ya. Ada yang apa namanya? Total station, bisa dari GPS geodetik atau GNSS ya. Atau juga dari laser scanner, lidar dan sebagainya itu ya bisa ya. Itu bisa juga dari teodolit tapi yang sudah didigitalkan ya. Sudah di apa namanya hasilnya kan manual tapi nanti kita konversi jadi file ini apa namanya Excel gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Ya, itu ya ini yang kita pakai nanti. Oke, untuk membuat apa namanya kontur yang pertama kita tadi apa kita masukkan dulu data ukurnya. Oke, kita akan gunakan toolspace ya. Di toolspace ini itu kita klik di bawah. Oke, kita ke prospektor dulu. Ini kan ada toolspace, ada prospektor settings. Nah, kita aktifkan tab prospektornya ini ya, prospektor. Ini kita aktifkan, lalu kita ke points. Di sini ada points, silahkan diklik. Sebenarnya itu bisa juga dari sini ya, points, point creation tools, atau dari atas sini ya, points, create points itu. Tapi ini yang menurut saya paling nyaman digunakan ya. Bukan nyaman, paling apa ya? Saya juga terbiasa pakai ini dan menurut saya ini lebih cepat gitu. Karena udah muncul di sini, nggak perlu kita buka poin apa terus di sini ada menu juga klik poin, klik create point. Nah, kalau ini kan cuman langsung aja poin, lalu klik kanan, kita pilih create ya. Silakan dicobain sekali lagi di toolspace prospektor. Di sini ada apa namanya points, lalu kita klik kanan, create ya. Di sini ada create points, ada create point, lalu eh, di sini muncul halaman create point. Nah, di sini kita akan gunakan tombol paling kanan atau icon paling kanan. Kalau paling kanan ini ya, tombol ini sebelahnya adalah ini, tombol import points ini. Ini silakan diklik. Nah, nanti muncul halaman ini. Halaman apa ini? Halaman untuk membuka ini. Nah, di sini kita akan memasukkan atau menambahkan ya, menambahkan file yang akan kita eh, pakai gitu. Caranya kita di sebelah kanan atas ini ada tombol plus warna hijau. Kalau kita highlight ini dia add files ya. Add files. Lalu kita klik. Oke, di situ ada eh, kita cari tempat penyimpanannya tadi mana. Kalau saya kan barusan download ya, berarti di bagian download berarti mana ya? Mm, 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 mm. Duh, remove. Oh, sudah saya pindah ya tadi ya. Oke.
Saya lupa tadi barusan saya pindah ke C, ke mana lagi? File, mana nih? File. Oke, file, terus pelatihan, Civil 3D, data ukur satu, data ukur satu spasi. Kita pilih yang data ukur satu dulu ya. Urut nanti satu, dua, tiga, empat gitu. Oke, yang data ukur satu spasi kita pilih lalu kita klik open. Sekali lagi cari filenya penyimpanannya ini, lalu kita pilih yang data ukur satu, lalu kita klik open. Oke, sudah ada tanda centang di depan file name ya. Jadi tanda centang, terus file name-nya C apa ini. Statusnya matches selected point file format. Jadi format filenya itu match atau cocok lah istilahnya gitu. Ini coba saya zoom ya, supaya terlihat jelas. Nah, dia cocok, matches selected point file format. Oke, berikutnya kita akan lari ke sini. Di bawah sini ada ini ya, apa namanya? Bentar. Ini ada previewnya. Eh, di sini ada NEZ space delimited. Nah, ini kita tinggal cocokin aja. NEZ itu kan nothing, isting, Z-nya itu elevation ya. Apakah angka-angka ini sudah cocok dengan nothing, istingnya? Maksudnya gini, eh, northing itu nggak mungkin nilainya 3. Isting kalau di Indonesia ini bisa jadi sih. Nah, tapi yang jelas ini nggak cocok, yang noting ini nggak cocok karena ini kalau kita lihat ini adalah urutan untuk atau barisan atau kolom untuk eh, nama file, nama poin atau point number. Nah inilah. Kalau kita lihat di sini yang sebelah kiri ini kan number ya, number terus ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus sampai 100 sekian lah. Gitu. Nah, itu adalah urutan nomor poinnya atau nomor titiknya yang digunakan. Jadi itu bukan norting. Nah, di sini ini istingnya, ini nortingnya ya. Nah, ini ada penjelasannya mungkin yang supaya lebih jelas. Tadi ini kan ada kayak gini ya. Nah, di sini apa sih point number, norting, isting itu apa sih? Z juga apa? Ada D juga. Nah, itu kode ya. P itu adalah point number atau nomor titik, kemudian N itu norting, kemudian E itu isting atau X-nya ya, norting itu Y, isting X, kemudian Z atau elevation-nya gitu. Nah, kadang di belakangnya masih ada description ya, atau deskripsi atau kode kode dari poinnya tadi. Oke, nah seperti ini ya. Ini ada point number, isting, norting, elevation, dan description. Oke. Kalau di Indonesia ini bisa kita apa namanya? Secara umum nilai istingnya itu nggak jauh-jauh dari angka ratusan ribu. Bisa 300.000, 400.000, 500.000 itu tergantung lokasi. Kalau yang Norting itu dinilai 9 jutaan. Jadi nanti kalau ada ketemu kayak gini lagi kita bisa membedakan ya. Yang isting itu yang mana, yang Norting yang mana. Ya, Norting ingat itu yang nilainya kalau di Indonesia ya itu nilainya besar 9 jutaan. Kalau istingnya yang ratusan ribu. Sisanya itu kalau Z atau elevation nggak bisa kita apa namanya nggak bisa kita tentukan lokasi pastinya karena tiap lokasi di Indonesia ada yang tinggi ada yang rendah gitu. Belakang description. Oke, jelas ya ini PENZD yang ini lengkap ya.
Oke, kita kembali ke Civil 3D. Nah, berarti kalau kayak gini nggak cocok kan? Yang cocok adalah kita cari lagi. Pokoknya depannya ada point number ini. Ada P berarti. Oke, coba yang ini PENZ coba ya. P. Di sini ada point number 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada isting, noting, coba isting method. Ada istingnya berapa nilainya ratusan ribu berapa. Kemudian ada Nortingnya yang nilainya 9 jutaan. Oke. Berarti ini lebih cocok dengan yang PNZ ini ya. Lalu belakangnya ada point elevation. Nah, cuman kita coba tadi yang data ukur satu mana ya? Data ukur satu. Nah, data ukur satu ini ada nilai-nilai koordinat seperti ini. Ada ini apa namanya isting, ini nortingnya ya. Karena 9 juta sekian, ini istingnya yang 500 ribuan dan ada elevation lah di belakangnya itu masih ada huruf lagi. Ini kode atau deskripsinya. Ini apa? J itu eh, jadi kasih kode J itu mungkin jalan atau jembatan mungkin ya dan sebagainya. Oke. Oke, nah kalau gini tadi sebenarnya ada deskripsinya, berarti kurang lengkap yang ini yang kita pilih PNZ coba yang D. Nah, ternyata dia muncul ada deskripsi atau kodenya juga. Oh ya, ini kita nggak ada break ya tadi, saya lupa. Mungkin kita lanjut aja ya. Ini PNZD, kemudian, nah ini kalau sudah terakomodir semua data yang ada, yang data yang ada sudah tersajikan semua seperti ini, point numbernya sudah ada, listingnya sudah oke, kemudian notingnya juga oke, point elevation, nah ini standar lah ya. Lalu ada row description juga atau kode. Kalau kita pakai yang lain mungkin nggak cocok. Ini cuma point number, nothing listing. Apa namanya yang elevationnya sudah ada. Oke. Oke, berikutnya setelah ini kita berhasil mendefinisikan apa namanya format data ukurnya, selanjutnya kita akan memulai import. Tapi sebelum import, saya sarankan ini kita centang atau kita add, kita centang atau kita buka kuncinya ya untuk ini add points to point group. Maksudnya ini adalah untuk menambahkan poin yang atau data ukur yang sebentar lagi kita import ini ke dalam suatu grup, suatu kelompok titik. Ini lebih ke manajemen data ya. Nanti kalau kita punya banyak data, termasuk data ukur ini kita bisa tahu oh, mana yang pernah kita import sebelumnya, mana yang masih kita gunakan dan sebagainya. Jadi ini saya sarankan di centang add points to point group. Lalu kita klik ini apa namanya tombol plus di sini kita klik. Ini tombol untuk menambahkan eh, grup dari point file. Oke, ini tadi data ukur satu ya. Saya tulis saja di sini nama grupnya data ukur satu. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita klik OK lagi di halaman import points ini. Nah, di sebelah kiri ini langsung muncul ini ya, apa namanya? Tabel, point number, listing, noting, elevation, dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian ini bisa kita close ya. Nah, kemudian kita cek hasilnya. Salah satunya di point groups ini, di bawah, di toolspace ya, toolspace, prospector. Di bawahnya point tadi ada point point groups. Nah, di bawah point group itu ada, nah di situ ada tombol plus. Nah,
Dan ada data ukur satu. Ini yang barusan kita masukkan tadi. Di, kalau kita klik di sini ada ini nilai koordinatnya easting, noting, kemudian elevation dan sebagainya. Oke, ini sudah ada ya data ukurnya. Kemudian apa lagi ya? Nah, eh, tapi ini belum muncul. Nah, mana datanya? Kok cuman muncul kayak gini aja kan? Seharusnya nanti di sini muncul titik-titiknya itu di mana. Nah, cara untuk memunculkan sebenarnya itu sudah ada, cuman posisinya nggak di layar, tidak tepat di sini, di layar ini, tapi tidak tepat di sini. Mungkin di sebelah kanan atas jauh sana atau kiri atas jauh atau kiri bawah atau kanan bawah gitu ya. Cara untuk menampilkan data ukur di bidang gambar ini yaitu hanya kita perlu me, apa namanya mengaktifkan zoom extend atau tampilan layar ini semua objek yang ada itu tampil di layar ini secara fit gitu. Perintahnya bisa kita atau fiturnya bisa di mouse ini. Di mouse ini kan ada tombol scroll tengah ya. Itu bisa kita yang kayak roda itu loh, kayak bola apa? Kayak roda lah. Scroll itu bisa kita double klik, klik-klik gitu. Silakan dicoba, di double klik atau bisa melalui keyboard kita ketik Z, enter, lalu kita ketik E, enter. Nah, muncul seperti ini kalau di saya. Apakah di tempat para peserta juga sudah muncul? Kalau sudah muncul titik-titik seperti ini yang ada angka-angkanya berarti sudah oke, eh, sudah benar lah ya. Oke. Nah, kalau sudah muncul, saya mau review ya. Isinya apa sih itu? Nah, yang pertama ada tanda silang atau tanda apapun lah ya, yang simbol ini. Ini adalah posisi titiknya itu di sini sebenarnya. Bukan di ini, bukan di sini, tapi di sini. Di tempat silang ini adalah titik dari apa namanya? Poin number 19 ini. Ini poin numbernya 19. Ini adalah elevasinya. Terus yang bawah ini adalah kodenya atau deskripsinya. Nah, salah satu ciri software building information modeling adalah ada informasi yang terkandung di dalam elemen gambar ini. Contoh ini ya. Ini ada data ukur nih. Jelas ini ada apa namanya informasinya ya, koordinatnya berapa. Terus termasuk kalau kita highlight, maksudnya atau scroll ini kita mouse kita deketin ke situ, kita nggak usah diklik aja itu langsung muncul seperti ini. Muncul definisi atau informasi lah ya. Poin number 18 ya, poin number 18 ini layarnya apa, deskripsinya apa, koordinat easting, northingnya berapa, elevasinya berapa. Ini pas ya, elevasi 87,94. Eh, terus apa namanya? 87,94. Ya, deskripsinya C. Nah, itu seperti ini ya. Ini data. Ya, ini pengambilan di lapangannya juga seperti ini, ditembakin gitu ya pakai alat-alat ukur. Tapi ini kita nggak bisa proses lebih lanjut menjadi survei karena data ukurnya terlalu sedikit ya. Ini belum layak atau belum cukup untuk pembuatan survei atau kontur. Ini hanya untuk materi cara mengimport data ukur dulu ya. Kita lanjut lagi apa namanya? Kita sekarang pakai data ukur berikutnya itu data ukur 2. Kita bikin file baru aja ya di sini ya. Kita klik bikin file baru, new drawing. Oke, kemudian di sini muncul, ya ini muncul file baru. Masih ingat tahapannya? Kita ke tool space, lalu kita buka prospektor, lalu kita ke drawing 4 ini. Di bawahnya ada points, kita pilih, lalu kita klik kanan ya.
dan lagi tool space, prospektor, lalu di bawahnya drawing, kalau saya drawing 4 ya, kalau di tempat peserta mungkin ada yang drawing 2 atau drawing berapa itu nggak masalah. Yang jelas points ini kita klik kanan, lalu kita pilih create. Nah, di halaman create ini kita klik tombol yang paling kanan ini, lalu kita klik. Nah, kita add files ya. Add files itu sekarang kita masuk ke data ukur 2 yang koma ya. Lalu kita klik open. Nah, oke. Nah, di sini sudah muncul tanda centang warna hijau. Kalau tanda centang hijau ini nggak ada, tapi malah tanda silang merah, berarti ini nggak match, nggak cocok si filenya ini belum cocok, harus dilakukan koreksi. Gitu. Oke, sekarang kita pilih file formatnya ya, karena ini istingnya 1234 nggak cocok. Berarti pertama itu cari yang depannya ada P-nya dulu. Coba yang ini P, karena ini point number ya. P, point numbernya sudah urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ini nilai isting, oke, benar ya. Terus ini nilai noting, benar. Terus ini point elevation atau Z-nya ya, oke. Nah, belakangnya ini ada deskripsi atau kodenya enggak? Kalau ada ya kita cek. Berarti kita pilih yang, ini kan PNZ, belakangnya nggak ada D. Nah, kita pilih yang PNZD gitu. Nah, point number, isting, northing, point elevation, lalu row description. Oke. Nah, ini ada deskripsinya JLKN itu jalan kanan biasanya. Kalau JLKR jalan kiri. Tapi tergantung surveyor ya. Lalu berikutnya kita centang add points to point group ini ya. Supaya nanti dia bisa masuk ke dalam point group tertentu yang kita buat setelah ini. Oke, setelah itu kita klik tombol plus ini. Nah, di sini kita ketik nama point groupnya, misalnya ini kan data ukur 2 ya. Data ukur 2. Lalu klik OK. Lalu klik OK lagi. Ya, ini kita close saja. Kalau sudah masuk berarti di sebelah kiri ini ada tabel seperti ini ya. Kalau kita lebarin, listing, noting, point elevation, dan sebagainya gitu ya. Oke. Caranya sama ya untuk menampilkannya di bidang gambar ini kita apa namanya? Double klik scroll tengah ini di mouse atau ketik ZE gitu enter. ZE enter. Sorry. Z enter, E enter atau kayak ZE bisa langsung deh. Nah, nah itu ZE langsung enter. Kalau yang versi 2021 ya, 2018 saya nggak yakin bisa. Nah, hasilnya sama kayak tadi ya, tapi ini mungkin lebih eh, ya mirip-mirip lah hasilnya seperti ini. Ini posisi poinnya di sini, terus ini ada nomor titiknya, ini elevasi titiknya, ini kode atau deskripsinya apa. Oke, sampai sini sudah oke ya. Lalu sama ya tahapannya kan seperti itu. Ini hanya supaya terlatih lebih lebih hafal lagi. Nah, sekarang ini juga belum bisa untuk membuat survei. Sebenarnya bisa, cuma nanti survei-nya akan sangat minimalis ya. Nah, untuk bisa membuat survei, kita sekarang import data ukur yang ketiga. Oke, kita buat file baru di sini, new drawing ini ya. Lalu kita pilih, sama masih ingat ya, kita ke tool space, prospektor, lalu points, klik kanan, create. Nah, di sini kita pilih yang import points. Oke ya, lalu klik tanda plus warna hijau ini, lalu kita pilih yang data ukur 3.xp, lalu kita klik open. Nah, oke. Lalu di sini kita pilih yang kayaknya PNZD ya.
Oh ya, ini jangan sampai keliru ini ya. Kan ini ada PENZD. Jadi Isting Norting dulu. Ada yang PNEZD. Ini Nort yang 500 ribuan jadi Norting, yang 9 jutaan jadi Isting. Ini kebalik. Nanti jadi orientasinya terbalik nanti. Kita pilih yang PENZD ya. Isting Norting Elevation gitu. Oke, ini udah oke ya. Lalu kita klik add points to point groupnya. Lalu kita klik tombol plus ini untuk memberikan nama point groupnya. Ini tadi data ukur eh, 3 ya. Data ukur 3. Lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah kita klik OK lagi. Klik OK lalu klik OK lagi. Nah, ini sudah muncul di sebelah kiri bawah ini. Point number, isting, routing, dan sebagainya. Oke. Sama, untuk menampilkannya kita double klik mouse, scroll mouse ini atau ketik ZE di keyboard lalu enter. ZE, enter. Nah, oke, di sini poinnya cukup banyak ya. Jadi ini cukup untuk membuat data ukur. Sorry, untuk membuat surface atau garis kontur. Oke, nah kalau kita menemukan seperti ini, tampilan data yang acak adut ini ya, yang tidak rapi, tumpuk-tumpukan atau berhimpit-himpitan gini ya. Ini bisa kita atur dengan cukup sederhana caranya. Langsung kita ke ini apa namanya? Di sini di sebelah kanan bawah itu ada yang angka, kalau di tempat saya munculnya angkanya 1000 ini ya. 1000. Ini bisa kita klik karena ada tombol panah kecil di samping kanannya ini kita klik. Nah, ini ada pilihan pilihan angka skala. Nah, ada 1:1000, 1:750, 1:500 dan sebagainya. Kita bisa pilih, kalau ini 1:1000 terlalu besar, kita pilih mungkin yang setengahnya, mungkin 1:500 misalnya. Nah, oke, sudah cukup mengecil ya. Sudah cukup rapi lah ya ini. Tapi kalau memang dirasa masih, oh ini masih ada yang saling tumpuk-tumpukan nih. Bisa kita rubah lagi jadi lebih kecil, misalnya 1:250 lah. Nah, kalau masih ada lagi ya itu mungkin posisinya memang sangat dekat ya. Karena kalau kita zoom out gini jadi nggak kelihatan apa-apa sih. Oke, jadi ini ada batasannya, nggak perlu sampai kita sampai apa kecil-kecil banget, nggak perlu lah. Karena gini, nantinya kita nggak akan membutuhkan data ini, tampilan ini mungkin nanti nggak akan kita butuhkan. Karena kalau kita untuk membuat kontur saja, kita nggak perlu referensi ini. Maksudnya ini kita gunakan setelah kontur jadi, setelah itu mau kita sembunyikan nggak masalah. Kecuali kita akan membuat gambar peta situasi ya. Kalau gambar peta situasi itu bisa kita memanfaatkan data ini gitu. Oke, kita lanjut lagi ke apa namanya? Setelah ini ngapain? Nah, tadi katanya mau bikin surface kok nggak jadi-jadi. Nah, ini kalau datanya sudah cukup banyak seperti ini, tadi kan masih segaris ini. Ini bisa kita buatkan surface. Ya, caranya gimana? Kita ke apa namanya? Tool space, masih di prospektor, lalu kita ke surface ini ya. Di bawahnya point. Ini pastikan yang point group sudah ada ini data ukur 3. Ini sudah ada data ukur 3. Lalu kita ke surface ya. Di surface ini eh, kita klik kanan, pilih create surface. Atau di atas ini juga ada ya. Surface, create surface, di sini surface, create surface sama. Tapi kalau saya cenderung lebih senang pakai ini ya. Karena pergerakan mouse-nya nggak perlu jauh-jauh gitu. Ini surface, klik kanan, create surface ya. Nah, di halaman create surface ini kita, nah, karena kita ini metodenya BIM ya, masih ingat di tengah-tengahnya BIM itu ada
building information modeling. Informasi itu harus eh, dibuat selengkap mungkin, apa namanya, dilengkapi lah gitu. Minimal ada informasi. Contohnya apa? Salah satunya ini, surface ini mau kita kasih nama apa? Nah, itu bisa kita edit di sini. Ini kan ada name ya. Nah, sebelah kanannya yang value ini kita kasih misalnya. Ini karena surface existing ya, maksudnya surface yang apa adanya, belum dirubah, belum di pengolahan data itu. Ini kita kita kasih nama misalnya apa namanya, kontur atau surface ya tadi. Surface existing namanya gitu. Oke, ini yang lain kita abaikan dulu. Tapi pastikan ini thin surface ya, yang sebelah kiri atas ini thin surface. Kalau sudah bisa kita klik OK. Nah, apa yang terjadi? Di sini langsung muncul satu surface ini, surface existing namanya, surface existing. Oke. Nah, konturnya mana? Belum. Ini surface-nya baru baru misalnya kita membuatkan rumah untuk surface existing ini. Nah, ini belum didefinisikan. Surface existing ini terdiri dari apa? Nah, di sini ada di bawahnya surface existing ya. Ini kan bawah sendiri ada definition. Dia cuma ada mass, water sheet, dan definition. Oke. Di definition ini kita perpanjang lagi. Di situ ada salah satunya ada point groups ini. Nah, di sini kan tadi di point group itu ada data ukur tiga itu. Nah, data ukur tiga ini isinya data ukur tiga ini akan kita masukkan ke dalam point group di sini. Saya ulangi, supaya surface existing-nya ini punya data, datanya itu kan dari data point group tadi. Nah, maka data point group ini yang data ukur tiga itu kita masukkan ke point group sini yang di surface. Caranya gimana? Point group ini kita klik kanan, lalu kita klik add ya. Nah, di sini di point group ini kita pilih data ukur tiga ini ya. Data ukur tiga ini kita pilih karena ini yang mau kita masukkan ke surface ini gitu ya. Data ukur tiga kita pilih lalu kita klik apply and OK. Nah, apa yang terjadi? Sudah muncul kontur. Gimana para peserta? Apakah konturnya sudah muncul? Kalau sudah aman ya, bisa kita lanjut. Oke, saya kira aman ya, karena prosesnya ini langkahnya ya gitu aja, nggak ada yang apa namanya, kayaknya nggak ada yang terlewat gitu. Oke, berikutnya waktunya, oke masih cukup lah ini untuk kita mengatur konturnya ya. Jadi saya cek di sini ya. Bentar, saya mau checklist daftar materi yang sudah kita bahas hari ini. Pembukaan tadi sudah, perkenalan Power Window Trainer dan profil trainer sudah. Pembuatan kontur 3D barusan ini ya. Lalu pengaturan kontur 3D ini mau kita lakukan. Oke, berarti kita akan masuk ke pengaturan kontur tiga dimensi. Eh, kok nyebutnya tiga dimensi mana? Tampilannya cuma kayak gini kan. Untuk melihat tampilan atau melihat kontur ini secara tiga dimensi dan membuktikan apakah dia sudah tiga dimensi, caranya tinggal diklik saja di garis-garis yang ada di sini, salah satu aja, nggak perlu yang mana, asal klik gitu aja ya. Klik, nah ini kayak gini ya. Lalu kita klik kanan, terus kita setelah terpilih ya, kita klik kanan, lalu kita pilih objek viewer. Di paling bawah itu ada objek viewer ya. Bukan paling bawah, sorry. Nomor 2 dari bawah. Klik objek viewer. Nah, kalau tampilannya seperti ini, kita bisa putar. Ini mouse kita, scroll apa, kursor mouse kita itu kita drag ya. Kita klik and drag. Klik, diklik ke tombol kiri, lalu tahan, lalu gerakan mouse ke arah yang kita tuju. Ke sini. Nah, nah ini sudah tiga dimensi.
tampilannya tiga dimensi. Jadi konturnya emang seperti ini. Kontur dari data ukurnya kayak gini gitu ya. Oke. Nah, ini yang kenapa disebut kontur tiga dimensi. Ini konturnya udah tiga dimensi, nggak flat gitu kan. Kalau pakai AutoCAD mungkin flat, nggak seperti ini. Oke, kalau untuk mengakhiri tinggal klik tombol close di kiri atas ini atau klik kanan close. Nah, oke ya. Kemudian apa namanya? Untuk mengatur konturnya yang pertama yang kita atur adalah ini kita ke apa namanya? Kita klik ini tadi konturnya ini kita klik ya. Apa ya? Sebentar, yang kita atur pertama mungkin warnanya ya, karena ini warnanya monoton, abu-abu muda dan abu-abu dua nggak kelihatan. Kemudian ini konturnya banyak yang patah-patah ya. Ini kontur kok patah gini, ini agak unik karena mungkin seharusnya nggak gini, cuman dia lengkung harusnya mungkin ya. Nah ini nanti kita atur, kemudian interval elevasinya ini di 90, ini di 88. Jadi intervalnya 2 meter. Bagaimana kalau kita buat intervalnya per 1 meter? Oke. Kita klik langsung konturnya. Nah, kalau jadi gini, di Civil 3D itu konsepnya kalau kita mau mengatur atau mengedit suatu gambar atau suatu elemen gambar, yang harus kita lakukan adalah memilih objek yang akan kita atur atau kita setting gitu ya. Nanti di atas ini langsung dipilihkan oleh Civil 3D menu-menu yang cocok untuk mengatur elemen gambar tersebut. Contohnya ini untuk elemen surface atau kontur disediakan seperti ini, fitur-fitur yang ada. Kalau kita escape hilang, menu itu hilang ya. Tapi kalau kita pilih si kontur ini langsung muncul, nah seperti ini, menu-menu yang ada di sini. Oke, berikutnya eh, apa lagi ini? Oh ya, kita mau atur ya. Surface, kita ke surface style, edit surface style. Nah, kalau sudah terpilih ini, lalu di atas ini di group modify itu ada surface properties ya. Surface properties lalu kita pilih edit surface style ya. Edit surface style. Nah, di sini muncul halaman surface style. Yang pertama kita atur adalah display dulu. Paling kanan ini nomor 2 dari kanan ada summary, ada display. Nah, yang display ini kita pilih. Yang pertama adalah warna. Oke, warna ini bisa kita atur. Warna garis konturnya ya terutama. Warna garis konturnya kita pilih. Eh, warnanya yang mana? Nah, warnanya itu di garis jadi layer mayor kontur dan minor kontur ini, terutama ini, mayor dan minor ini. Nah, yang mayor biasanya itu kalau nggak muncul konturnya mungkin ini mati ya. Jadi ini bisa dimatikan juga. Nah, seperti ini. Kalau mau diaktifkan lampunya dinyalain gitu. Nah, yang mayor, jadi kita bikin garis warna garis kontur itu yang kontras. Warna antara garis kontur mayor dan minor kita buat yang kontras ya supaya tahu mana mayor dan mana minor. Yang pertama yang mayor itu kalau saya ini biasanya saya kasih warna merah yang ngejreng gitu ya. Ini nggak ada hubungannya dengan apa namanya perpolitikan ya. Saya ASN jadi netral. Kemudian untuk minornya, yang kontur minor ini kita pilih yang kalau saya biasanya warna yang ini biru-biru ini. Nah, hasilnya seperti apa? Kita klik apply and oke. Nah, apply dulu aja, nggak usah di oke ya, supaya nggak perlu buka lagi. Nah, yang di sini garisnya langsung garis konturnya berubah langsung ya. Ada yang merah, ada yang biru. Nah, yang merah itu muncul satu ketika yang biru itu ada 4. Jadi 4
biru, satu merah, 4 biru, satu merah. Gitu terus ya. Karena itu interval mayor tadi. Yang kontur mayor yang merah, yang kontur minor yang biru. Oke. Selain itu kita bisa atur juga ketebalan garisnya. Yang kontur mayor misalnya, itu ketebalan garisnya kita klik. Nah, yang line weight ya, di line weight ini, kolom line weight untuk mayor kontur kita klik by layer ini, lalu kita pilih kan untuk kontur itu tipis saja ya, nggak perlu tebal-tebal ya. Misalnya nih 0,9, oke. Terus untuk yang minor lebih tipis lagi biasanya, itu kita pilih yang 0,05 misalnya seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita sekarang pindah ke warna sudah ya, pengaturan warna. Sekarang kita pilih yang contours. Kita ke contours langsung. Yang lain tidak perlu kita atur ya. Kita ke contours. Tab contours. Oke. Nah, di sini ada beberapa settingan ya. Yang pertama kontur interval. Nah, ini ada interval kontur mulai kalau di sini masih interval kontur minornya itu per 2 meter. Jadi ini antara kontur biru satu dengan yang lainnya itu perbedaan elevasinya di 2 meter. Jadi kalau misalnya yang ini apa namanya? Sebentar. Misalnya yang ini kontur ini di 8 meter berarti sini 10, ini 12.
seperti ini ya. Kira-kira seperti ini cara menghapus konturnya. Kalau sudah, kita kembalikan, kita matikan lagi kontur triangle tadi. Berarti kita masuk lagi, kita klik lagi si konturnya ini, lalu kita ke Surface Properties, lalu edit Surface Style lagi, lalu kita matikan trianglesnya ini. Oke, lalu kita klik Apply and OK. Nah, oke, sudah rapi, sudah proper, sudah layak lah ya. Oke.